Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk belajar komputer atau dunia komputer di Dukom Tutorial. Di sini kita ketemu untuk part yang keempat ya. Nah, jadi untuk yang part yang keempat kita akan melanjutkan atau mengulas ulang tentang komputer atau kita belajar komputer dari awal. Nah, di sini sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Cekidot. Kita lanjutkan tanpa perlu menunggu lama. Nah, untuk tutorial pertama kita akan memberitahukan bagaimana cara mengecek spek atau spesifikasi laptop atau komputer yang teman-teman gunakan atau teman-teman mau beli. Misalnya teman-teman mau membeli laptop atau komputer, teman-teman harus cek dulu spesifikasinya laptop itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Simak tutorialnya. Yang pertama, kita langsung saja. Di sini saya sebelumnya menggunakan Windows 10 ya. Untuk tampilan Windows 10 seperti ini ya. Setelah itu lanjut langsung kita ke tutorialnya. Kita cari di pojok bawah sebelah kiri ya. Kita ketik pencarian, kita ketikkan kontrol panel. Nah, setelah muncul kontrol panel kita klik saja. Setelah itu di sini muncul beberapa menu, kita pilih yang System and Security. Nah, setelah itu di sini kita pilih yang Sistem. Nah di sini sudah tertera atau keterangannya spesifikasi laptop yang saya gunakan dengan nama desktop. Nah, di sini prosesornya Intel Core i3. Nah, menggunakan 2.4 GHz ya, dengan RAM-nya 4 GB. Nah, setelah itu sistem operasinya menggunakan 64 bit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat spesifikasi laptop atau komputer teman-teman sesuai harganya atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan RAM 4 ini yang sangat standar ya, standar untuk editing sudah bisa. Untuk RAM 4 dan sistem operasinya 64 bit. Nah, itu untuk mengecek spesifikasi komputernya. Tutorial selanjutnya di sini kita akan mengecek IP komputer kita yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya sudah menghubungkan WiFi ya. Di komputer saya menggunakan WiFi. Nah, setelah itu kita cek untuk IP komputer yang kita dapatkan, karena kita menggunakan IP DHCP ya, otomatis dari sistem. Setelah kita langsung aja ketikkan CMD ya, CMD. Setelah itu kita command prompt. Nah, di sini silakan teman-teman untuk ngecek IP, teman-teman ketikkan IP config. Setelah itu teman-teman enter. Nah, ini tanpa spasi ya, maaf, tanpa spasi. Nah, di sini muncul keterangannya. Di sini IP komputer saya mendapatkan 192.168.154.59 dengan subnet masnya 255.255.255.0 dengan gateway-nya 192.168.154.29. Nah, ini IP komputer saya. Nah, jadi biasanya ini IP selalu berubah ya, karena kita menggunakan IP DHCP. Ini kalau kita matikan terus konekkan lagi, biasanya dia berubah. Nah, itu untuk mengecek IP. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan aplikasi yang belum tampil di layar desktop. Nah, jika teman-teman misalnya sudah menginstal tapi aplikasinya belum tampil, silakan teman-teman lakukan cara seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini aplikasi Microsoft Word belum ada ya. Nah, saya akan menampilkan dengan cara, silakan teman-teman ketikkan
aplikasi Microsoft Word saja kita bisa klik. Nah di sini sudah ada, tapi di menu desktop belum ada ya. Cara menambah di menu desktop, kita klik kanan pada aplikasinya, setelah itu kita pin to start. Nah di sini nanti muncul di start ini ya, start ini ya, di pojok bawah sebelah kiri. Nah kita klik saja. Nah di sini sudah muncul, kita tinggal tarik atau drag, taruh sebagian sini. Nah ini sudah muncul ya. Nah ini sudah muncul. Nah jika teman-teman mau menampilkan di bagian latar ini ya, di sebelah di bawah ini, nah teman-teman tinggal ketikkan lagi ya, Word. Setelah itu klik kanan ya, klik kanan pada aplikasinya. Ini pin to text bar. Nah kita akan menambahkan text bar sebelah sini. Nah kita klik. Nah di sini sudah ada. Nah jika teman-teman tidak berkenan, tinggal klik kanan lagi ya, pada ini klik kanan di unpin for text bar, from text bar ya. Nah dia akan otomatis hilang. Nah jadi teman-teman jika mau menghilangkan aplikasi terlalu banyak di text bar ini, teman-teman tinggal klik kanan, pilih unpin ya, kita menghilangkan, bukan menghapus aplikasi. Nah itu saja tutorial selanjutnya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghapus aplikasi di laptop atau komputer. Jika teman-teman merasa aplikasi itu terlalu berat untuk laptop teman-teman atau tidak terlalu kepake, silakan aplikasi tersebut di uninstall untuk memperingan kerja komputer atau laptop teman-teman. Nah caranya, silakan teman-teman ketikkan di pencarian kontrol panel. Nah setelah itu kita klik kontrol panelnya. Nah di sini ada pilihan programs, kita klik programs, atau langsung saja pilih yang uninstall unprogram ini ya, untuk langsung ke menu aplikasinya. Nah di sini beberapa aplikasi yang sudah saya install ya, di sini ada beberapa, sudah banyak. Mungkin kerja laptop atau komputer teman-teman agak lelet nih, silakan cek aplikasi yang nggak perlu, silakan teman-teman hapus atau di uninstall. Nah di sini saya akan praktekkan satu aplikasi yang jarang saya pakai. Contohnya di sini ada, kita cari dulu di sini. Nah ini aplikasi ini saja ya, ini kita brief ya, ini aplikasi jarang saya pakai. Kita klik, setelah itu kita klik kanan ya, pilih uninstall. Nah ini proses uninstall, kita yes saja ya, kita tunggu ya, kita tunggu beberapa saat. Ada pilihan di sini, kita checklist, kita uninstall. Biasanya setiap aplikasi itu berbeda-beda ya. Ada yang harus setelah di uninstall harus di restart komputernya, atau tidak perlu di restart, itu tergantung aplikasinya. Oke ya, dan di sini sudah hilang tadi, di sini gambar aplikasinya sudah hilang. Di sini kita tinggal close saja. Nah ini ya, kita refresh biar keadaan komputer refresh lagi. Oke, selanjutnya, nah jika teman-teman ingin menambahkan catatan atau note di desktop laptop teman-teman, nah contohnya seperti ini. Nah mungkin catatan penting atau catatan kerja teman-teman setiap harinya. Nah di sini beberapa catatan saya ya, contoh catatan ini ada yang saya blur karena bersifat rahasia. Nah di sini silakan teman-teman tinggal cari aplikasinya, semua komputer atau laptop sudah otomatis sudah ada ya. Tinggal klik pencarian di sini, namanya stick note ya, stick note. Nah ini, nah jika teman-teman klik saja, nah misalnya ini belum ada ya, nah kita close dulu, close Windows. Nah kita cari aplikasinya stick note.
Nah, stick notes. Nah, di sini teman-teman buka saja. Nah, ini kita masih loading. Nah, ini beberapa dua catatan yang selalu saya taruh di desktop ya. Nah, selalu saya taruh di depan layar desktop. Ini mungkin penting bagi saya. Nah, nanti teman-teman boleh menambahkan. Nah, ini ada dua catatan, bisa diganti warna juga ya. Nah, bisa diganti warna, misalnya karena ganti warna hijau atau sebagai ini. Jika ingin menambahkan lagi, kita tinggal klik tambah saja. Nah, tinggal teman-teman catat atau bisa diedit yang sudah dicatat ya. Nah, ini tutorial. Oke, nah ini ada 3 catatan penting. Nah, ini biasanya teman-teman perlu untuk catatan kerja keseharian teman-teman. Oke, itu saja. Oke, tutorial yang terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk penyimpanan bagian laptop atau komputer teman-teman. Nah, di sini untuk masuk menu penyimpanan, teman-teman silakan masuk ke Windows Explorer ya, File Explorer. Nah, di sini teman-teman silakan buka. Nah, jadi semua laptop pasti dia memiliki tempat penyimpanan. Nah, di sini sudah terdapat tempat penyimpanan laptop saya ya. Di sini kita sudah masuk ke File Explorer. Nah, di sini ada beberapa nama-nama file ya, untuk penyimpanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan nama file ini gunanya untuk apa. Mungkin teman-teman masih bingung ya, ini apa sih? Ini local data C, ada data-data D. Nah, ini ya, ada video picture. Ini teman-teman mungkin masih bingung, saya akan menjelaskan. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan. Untuk yang pertama di sini quick access, ini yang pernah saya buka ya, quick access ini untuk yang mungkin foto-foto atau dokumen yang pernah saya buka, dia muncul bagian di sini. Nah, di sini ada desktop ya. Desktop ini tampilan utama tadi ya, tampilan utama menu yang ini. Nah, ini ada namanya desktop. Nah, jadi teman-teman jika ingin menambahkan selain yang tutorial pertama tadi, teman-teman bisa langsung tambahkan di file desktop ini ya. Terus download ini fungsinya untuk penyimpanan file-file downloadan dari internet ya. Jika teman-teman setelah download atau musik, gambar atau MP3 atau YouTube, nah di situ nyimpannya dia otomatis ke folder download jika kita tidak mengubahnya ke folder penyimpanan yang lainnya. Nah, dia otomatis menyimpan di bagian ini. Nah, ini yang sudah pernah saya download. Nah, setelah itu dokumen di sini untuk penyimpanan dokumen ya, dokumen misalnya Microsoft Word atau yang lainnya. Nah, setelah itu selanjutnya picture, ini untuk penyimpanan foto ya, penyimpanan foto-foto di local data C. Nah, ini disk PC ini sama ya, ini tadi sama yang di atas. Sampai video ini juga untuk penyimpanan video, terserah, nggak harus video juga ya. Di sini sudah bawaan dari laptop, installer laptopnya ya. Di sini sudah bawaan, kita sudah tidak bisa menggantinya. Ini sudah ada dari bawaan. Kalau misalnya HP, dia sudah ada nama bawaannya. Nah, ini untuk selanjutnya di sini ada dua penyimpanan lagi ya, hard disk ya. Ini penyimpanan C sama penyimpanan D, berarti ada dua lokal penyimpanan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan local disk C. Nah, local disk C ini untuk menyimpan apa sih? Nah, kenapa di sini hanya cuma nama folder-folder saja ya. Nah, ini tidak saya gunakan untuk menyimpan data-data saya. Ini hanya untuk penyimpanan data komputer atau laptop. Nah, ini misalnya installer Windows. Nah, ini bakal akan tersimpan di sini ya, ini Windows. Nah, misalnya terus setelah Windows itu aplikasi Microsoft Word, aplikasi Corel, aplikasi di Photoshop. Nah, semua aplikasi yang sudah diinstal di komputer ini
dia akan tersimpan di file disk C. Nah, ini wajib ya, wajib. Nah, jika komputer ini diinstal ulang ya, Windows-nya diinstal ulang, maka file yang berada di lokal C ini akan hilang secara otomatis ya. Kita tidak bisa mengembalikan. Kalau sebelum diinstal kita harus memindahkan jika ada dokumen penting kita sudah terlanjur simpan di lokal C ini. Nah, untuk supaya tidak hilang data-data kita, nah silakan teman-teman pindahkan atau selalu simpan di lokal D, atau biasanya ini beda-beda ya, ini ada D, ada E, ada F. Nah, ini tergantung tipe atau tergantung nama file penyimpanan teman-teman masing-masing ya. Ini di sini semua data saya akan saya simpan di bagian ini. Nah, data pribadi dari foto, video, setelah itu dokumen, nah tersimpan di sini. Nah, di sini tidak akan hilang walaupun kita nanti install laptop atau komputernya. Nah, jadi kita bisa tidak akan menghapus data yang D ini karena datanya banyak yang penting. Tapi yang C ini dia harus dihapus. Karena apa? Kalau nggak dihapus dia akan ada penumpukan data. Nah, mungkin ada bisa 2 Windows. Nah, ini bisa membuat laptop itu lemot. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk tutorial part 4 ya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin dibuatkan tutorial tentang komputer atau dunia IT, nah silakan teman-teman komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.